sampaikan pada hari ini adalah suka duka perjuangannya baginda Rasulullah SAW. Masih seiring dengan kita berada di bulan Muharram, tanggal 19 atau 20 Muharram hari ini, kita mengenang bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan beliau, yang dimana berkat hijrah tersebut kita hadir di masjid yang mulia ini dalam keadaan damai, nyaman, tenang, dalam keadaan insya Allah khusyuk, dan insya Allah mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa di balik suka duka perjuangannya Rasulullah SAW? Sejak Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan wahyu, mendapatkan amanah, beliau harus menyampaikan pesan tersebut. Beliau harus menyebarkan dan menyampaikan amanah ilahiyah, yang dimana para ahli sejarah menyebutkan sepanjang Nabi berada di kota suci Makkah, sekian banyak, sekian kali, dan luar biasa ujian yang duka Rasulullah SAW dihadapi. Sejak beliau mendapatkan amanah, beliau harus menyampaikan, di mana Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jujur terpercaya. Dia harus mengumpulkan para masyarakat di kota suci Makkah. Di situ ada Abu Lahab, di situ ada suku-suku yang lain yang luar biasa, hadir Abu Jahal. Setiap suku Bani Fihir itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Di mana amanat pertama ini Allah berikan amanah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan pesan Allah Ta'ala ini kepada kerabat terdekatmu. Maka Nabi mengundang seluruh petinggi-petinggi suku yang ada di kota suci Makkah. Ketika Nabi SAW mengumpulkan mereka, Nabi berkata, di dalam riwayat dikumpulkan di Bukit Marwa, di dalam riwayat dikumpulkan di Bukit Abi Qubais. Rasul mengumpulkan mereka seraya mengatakan, hai masyarakat kota suci Makkah, apakah kalian pernah melihat aku berdusta? Oh, kami tidak pernah melihat engkau berdusta ya Muhammad. Apakah kalian pernah aku melihat aku ini berbuat hal yang negatif? Belum pernah kami melihat engkau ya Muhammad. Apakah kalian percaya kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada rombongan kafilah tertentu? Kami tidak pernah melihat kau berdusta ya Muhammad. Kalau begitu aku ingin menyampaikan, inni Rasulullah. Aku akan menyampaikan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Aku ini Nabi Allah. Sontak manusia pertama yang mengingkari adalah Aba Lahab atau Abi Lahab, yang dimana mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Hei Muhammad, celaka engkau mengumpulkan kami ini cuma gara-gara kau ingin mengatakan kamu seorang nabi, seorang rasul. Celaka engkau ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surah yang kita sering mendengar, tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya ayat tersebut. Sejak itu sepanjang tahun, sekian tahun Nabi melewati ujian yang sangat luar biasa. Dan ujian itu bermuara ketika bertambah kuatnya ujian tersebut sampai pada masa-masa di mana semua petinggi kafir Quraisy yang setiap hari itu kumpulnya di satu gedung, satu tempat yang namanya Darun Nadwa. Di Mekah itu ada balai kota namanya Darun Nadwa. Setiap hari itu para tokoh masyarakat kafir Quraisy rapatnya di situ. Merapat dan menceritakan semua keadaan dari pemerintahan yang ada di Mekah. Tapi sepanjang sekian tahun topiknya hanya satu, bagaimana meredam dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai pada masa yang kami ceritakan ini adalah masa-masa terakhir sebelum hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan perjuangan Nabi yang begitu luar biasa. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas menceritakan tentang tafsir Al-Qur'an, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nabi bercerita kepada para sahabat, diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Allah mengingatkan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Nabi lagi diingatkan bagaimana waktu perjuangan di Mekah, di mana orang petinggi kafir Quraisy ini ingin membuat makar, ingin menteror, ingin menghilangkan, ingin memusnahkan Nabi Muhammad SAW. Mereka mencoba melakukan tipu daya, maka Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Alhasil Nabi bercerita kepada para sahabatnya,
di mana sebelum hijrah beliau ini didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, ana waqtul hijrah, telah dekat waktu hijrah. Saat ini di Darun Nadwah seluruh petinggi kafir Quraisy sedang rapat besar, rapat penting yang mereka ini merencanakan akan memusnahkan engkau ya Muhammad. Maka diceritakan bahwa ketika rapat ingin dimulai, dipimpin oleh Abu Jahal, dihadiri oleh seluruh petinggi kafir Quraisy, di mana sebelum mulai rapat tersebut ada seseorang telah datang dengan janggut sampai sedada seperti ini, ingin hadir dan meminta izin kepada Abu Jahal. Ya Abul Hakam, a'dzin li ahdur ma'akum, izinkan aku hadir bersama kalian. Inni nasihun lakum, saya ini penasihat buat kalian. Artinya saya ini sepakat dengan pemahaman kalian ingin memusnahkan Muhammad. Maka Abu Jahal gembira, ada penasehat hadir ikut rapat tersebut. Maka mulailah rapat diadakan. Topiknya hanya satu, bagaimana memusnahkan Nabi besar Muhammad SAW. Mulai rapat, salah satu di antara mereka dibikin voting, dibikin usul-usulan di antara mereka. Kami menunggu usul di antara kalian untuk bagaimana memusnahkan Muhammad. Saya usul, bagaimana kalau Muhammad ini kita penjarakan saja. Jangan dikasih makan, jangan pula dikasih minum, jangan beri ruang gerak sama sekali. Biarkan dia tewas di dalam penjara tersebut. Maka sang pemilik janggut tadi, orang penasehat tadi, dia yang mengatakan, jangan dipenjara Muhammad, jangan dipenjara Muhammad. Kalau kalian penjarakan Muhammad, itu bahaya. Nanti para pengikutnya akan terus berjuang, mengantarkan makanan, mengantarkan minuman, atau melakukan apapun sehingga menyelamatkan temannya ini. Maka Abu Jahal gembira, ini penasehat cerdas luar biasa. Lalu ada satu lagi menunjuk tangan, bagaimana kalau kita usir saja Muhammad, selesai tuntaslah urusan kita semua. Tidak ada lagi yang merusak daripada tatanan keadaan masyarakat Makkah. Penasehat ini tunjuk lagi, jangan diusir. Kalau kalian usir bahaya. Kalau kalian usir, dia akan mengumpulkan pengikutnya bertambah banyak. Muhammad itu orang yang mempesona katanya. Orang yang punya daya tarik tersendiri. Siapapun yang melihat dia pasti tertarik. Kalian kalau sampai dia pengikutnya begitu banyak, dia akan kembali dan akan membalaskan dendam di antara kalian. Oh, Abu Jahal tambah gembira, tambah girang Abu Jahal dengan penasehat ini. Maka nasihat demi nasihat, masukan demi masukan terus bertubi. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, saya punya usul. Bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad? Kita panggil utusan-utusan setiap suku anak muda. Anak-anak muda kita kumpulkan semuanya. Mereka semua akan langsung membunuh Muhammad secara bersamaan. Sehingga suku Bani Hashim, suku Bani Abdul Muttalib tidak akan membalas dendam dan tidak akan berani melawan kita semuanya. Ini kalau di kota suci Mekah, kesukuan itu sangat kuat. Kesukuan itu sangat dahsyat. Pernah diceritakan ketika masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu masuk Islam itu terang-terangan. Ketika sudah syahadat, masuk Islam terpesona dengan suara indah daripada yang mengaji Al-Quran. Maka dia terang-terangan menyampaikan, dan ketika dekat Ka'bah dia menyampaikan, hai sekalian masyarakat Mekah, saya sudah muslim, yang enggak senang lawan saya sekarang. Maka saat itu Sayyidina Umar bin Khattab itu didatangi oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy dan terjadi perkelahian yang luar biasa. Sehingga datang petinggi suku Bani Adi. Nah, suku Bani Adi ini mengatakan, lepaskan Umar. Kalau kalian sampai siksa Umar, berarti lawan pasukan kami, lawan suku kami. Itu kesukuan yang kuat. Sehingga Abu Jahal ini sedang berpikir bagaimana caranya supaya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini enggak mampu melawan sekian banyak dari suku-suku yang ada di kota suci Makkah. Maka ketika ide tersebut terucap dari lisannya Abu Jahal, maka penasehat ini pun berdiri seraya berkata, ini ide yang terbaik, ini ide yang terbagus, ini ide yang paling brilian. Kerjakan, laksanakan, saya yakin pasti sukses. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manin nasih, kalian tahu gak siapa itu yang memiliki janggut segini? Penasihat itu.
Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Innahu iblis, kata Nabi. Itu adalah iblis. Karena malaikat Jibril ngasih informasi ke saya, iblis hadir sebagai penasehat provokator. Kalau zaman sekarang bilang tuh provokator. Dia yang iblis ini sepanjang hidupnya disebutkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, itu yang paling dia benci adalah saat kelahirannya Rasulullah SAW. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, perjuangan beliau ini harus ekstra tambahan luar biasa. Nah, alhasil ketika keputusan pembunuhan itu disetujui oleh seluruh pihak, langsung saat itu juga mereka menuju rumahnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sudah tahu, dikasih malaikat Jibril, dan Nabi saat itu panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, duduk di sini. Apakah kamu mau menggantikan posisiku? Aku sudah dapat perintah hijrah. Maka Sayyidina mengatakan, tentu mau ya Rasulullah. Ya Ali, kamu nggak takut mati? Karena yang datang ini banyak anak-anak muda dengan sekian luar biasanya pedang terhunus. Aku nggak takut ya Rasulullah. Kalau Ali terbunuh, maka masih banyak Ali-Ali lainnya. Maksudnya kalau Ali sebagai orang anak muda terbunuh, masih banyak pemuda-pemuda tangguh ya Rasulullah. Tapi kalau kau yang terbunuh, syariat akan terhenti ya Rasulullah. Dalam riwayat, Sayyidina Ali ini udah tahu kapan dia meninggal, karena diinformasikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan meninggal di sekian, di tanggal sekian. Nabi sudah kasih tahu. Makanya Sayyidina Ali ini punya kualitas keyakinan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sayyidina Ali ini memiliki keyakinan yang beliau pernah mengatakan, lau kushifal ghita, kalau hijab ini Allah angkat di hadapanku, mazdadtu yaqinan, aku nggak bertambah yakin. Maksudnya apa? Keyakinannya sudah sempurna. Keyakinan walaupun tidak diangkat hijab, dia sudah yakin dengan keadaan dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali pun ditutup dengan rida berwarna hijau. Dan saat itu ketika beliau tertidur, maka diletakkan syal tersebut. Ternyata Nabi ketika ingin keluar dari rumah, sudah ada pemuda-pemuda yang memiliki pedang terhunus dengan luar biasa sadisnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, berpesan, kalau kamu keluar rumah, bacalah ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar seraya meletakkan sesuatu di atas kepala para pemuda-pemuda tadi. Di dalam riwayat disebutkan bahwa anak-anak muda yang megang pedang tadi keadaannya berdiri. Yang aneh ketika Nabi meletakkan pasir-pasir di atas kepala mereka, mereka itu seakan-akan berdiri, tidur tapi berdiri. Mereka tidak menyari tidur tapi berdiri keadaan mereka. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Sampai Nabi mampu melewati semua, dan Nabi menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pertama kali didatangi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, bersiap-siaplah kita akan hijrah. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mendengar informasi itu. Kenapa kau menangis? Ya Abu Bakar, aku sangat sedih ya Rasulullah. Aku sangat senang ya Rasulullah ikut hijrah bersamamu. Maka siap-siap, ketika siap-siap hijrah, tiba-tiba ada rombongan Abu Jahal dan rombongannya telah mendekati rumah Abu Bakar. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, kalau kita berjalan kamu tenang saja. Mereka melihat engkau tapi tidak melihat aku, kata Rasulullah. Maka ketika sudah berjalan, Abu Jahal pun bertanya, ya Abu Bakar, apakah kamu melihat sahibak, temanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, apakah kamu melihat aku bersama teman? Padahal di sampingnya ada Rasulullah SAW. Tidak terlihat Nabi. Maka mulailah perjalanan hijrah tersebut. Nabi SAW diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk sampai ke gua Thur, gua yang dimana tempat Al-Mukath. Al-Mukath itu berdiam sesaat untuk menunggu aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari 3 malam. Dan yang menakjubkan, selama 3 hari 3 malam itu putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu membawa makanan setiap hari dalam kondisi hamil 9 bulan. Dalam kondisi hamil 9 bulan naik ke atas Gua Thur. Gua Thur ini tingginya kurang lebih sampai 700 meter. Tinggi sekali. Dan tingginya itu agak terjal.
Jadi bagi kita mungkin orang laki-laki itu sulit, apalagi seorang perempuan yang dalam kondisi hamil. Tapi apa membuat Asma, Siti Asma naik sampai ke sana? Bukan lain melainkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih menarik lagi, ketika Abu Jahal mendengar Nabi itu hilang dari Mekah, maka dia mengumandangkan sayembara. Siapa yang mampu menangkap Muhammad, aku akan berikan 100 ekor unta al-ahmar, humra, atau agak kemerah-merahan. Pada saat itu unta yang agak diberikan merah-merah di punuknya itu sangat mahal. Aku akan berikan 100 ekor unta bagi yang mampu menghampiri dan menangkap Muhammad hidup-hidup. Maka di antara mereka ada ahli pelacak. Ahli pelacak ini di zaman tersebut itu nggak tanggung-tanggung, mampu mengetahui setiap ciri-ciri telapak kaki setiap suku di sana. Di antara mereka ada yang bernamanya Suraqah. Suraqah ini ahli luar biasa. Telapak kaki siapapun di Mekah dia tahu. Oh, ini telapak kaki suku Bani Hashim. Ini telapak kaki suku Bani, suku ini. Sehingga ketika dia lagi melihat langkah-langkahnya, ini ada 2 langkah, maka dia menginformasikan, saya telah mendapatkan Muhammad dan rombongan. Maka ditanya oleh Abu Jahal, min aina ta'rif anna hadhil khatu Muhammad? Dari mana kamu tahu ini bekas telapaknya Muhammad? Maka Suraqah mengatakan, yang ini telapak mirip seperti telapak Abdurrahman, putranya Abu Bakar Siddiq. Kalau ya ini telapak Muhammad, udah nggak ada lain. Karena telapaknya mirip dengan yang dekat Ka'bah. Itu di toples, maksud di dekat Ka'bah itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana telapak kaki Nabi Ibrahim sama dengan telapak kaki Nabi Muhammad, nggak punya tegukan, rata. Ini adalah kakinya Muhammad. Sebegitu hebatnya. Tapi saat ketika Suraqah menghampiri duluan, mendatangi duluan dalam kondisi sendiri dengan mengundangkan kudanya, maka ketika menemukan Nabi Muhammad berjumpa, dia lihat tuh benar terima. Tapi dia dalam kondisi sendiri, kudanya terjatuh. Dia jalan lagi, kudanya terjatuh. Sampai-sampai Suraqah ini minta maaf sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Abu Bakar, saya nggak terusin. Udah saya cukup, saya minta maaf, saya nggak jadi terusin. Akhirnya Nabi besar Muhammad panggil Suraqah. Ya Abu Bakar, panggil Suraqah. Suraqah, kamu dipanggil oleh Rasulullah. Datanglah Suraqah. Ya Suraqah, bagaimana pendapatmu kalau kamu nanti pakai mahkota Raja Kaisar? Suraqah, aneh kok Nabi Muhammad ngomongnya kayak begini. Nabi Muhammad kasih sinyal, satu saat kamu akan pakai mahkota Raja Kaisar. Dan terbukti di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Khalid bin Walid bersama pasukan yang mampu mengalahkan kerajaan Persia dan Romawi, Suraqah dipakaikan oleh Sayyidina Umar. Ya Suraqah, ingat gak dulu Nabi Muhammad pernah bilang kalau kamu pakai pakaian? Ingat, saat ini dipakaikan. Suraqah baru ingat. Suraqah itu ketika masuk ke Mekah dan masuk Madinah, masuk Islam. Dan dia pakai dengan pakaian tersebut, dia mengenang, oh dulu waktu saya kejar Nabi Muhammad pernah mengatakan aku akan pakai daripada mahkota tersebut. Ini hebatnya dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah 3 hari 3 malam Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai gelisah. Ya Rasulullah, kalau mereka sampai menangkap aku, menangkap engkau, selesai tuntaslah. Dalam keadaan kita begini, maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang singkatnya la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. 3 hari 3 malam, di mana mulut gua ditutupi oleh sarang laba-laba dan merpati. Sebutkan di dalam burdah, dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil birriyati lam tansuj wa lam tahumi. Selesai 3 hari 3 malam tersebut, itu diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid bahwa ketika berada di dalam gua, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq merobek setiap helai daripada pakaiannya, ditutup di setiap lubang, hanya satu lubang yang tidak tertutup, maka ditutup dengan pahanya. Saat itu Nabi pun rebahan di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namun hal ketika itu dia mengalami sakit luar biasa karena pahanya digigit oleh seekor ular. Dia pun menahan daripada sakitnya sampai meneteskan air mata.
menempel air mata tersebut ke pipinya Rasulullah SAW. Nabi pun terbangun. Ma bika ya Abu Bakar? Kenapa ya Abu Bakar? Aku digigit ya Rasulullah. Angkat pahamu. Ketika diangkat pahanya, keluar seekor ular. Seekor ular langsung menghadap Rasulullah SAW. Dalam riwayat mengatakan, ular tersebut mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, ular ini enggak ada niat untuk menyakitimu. Ular ini memang sudah minta sekian tahun lamanya kepada Allah untuk mau berjumpa dan melihat wajahku, kata Rasulullah SAW. Mulailah Nabi hijrah, perjalanan yang sangat luar biasa, naik gunung, turun gunung, bukit yang luar biasa, yang dimana dalam perjalanan tersebut, dalam riayah dan inayah Allah Ta'ala, sampai ke tempat yang namanya Masjid Quba. Disitulah Nabi membangun masjid yang pertama, yang namakan Masjid Quba. Setelah beberapa hari kemudian, Nabi pun masuk ke dalam kota suci Madinah, sempat mampir di suku Bani Sulaim, di mana suku Bani Sulaim atau Bani Salim ini, disitulah pertama kali diturunkan daripada perintah salat Jum'ah. Aidanu dialis salati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Disitulah turun perintah salat Jumat. Setelah itu Nabi dengan luar biasanya disambut di kota suci Madinah. Setiap penduduk kota suci Madinah pun menawarkan tempat, tapi Nabi melepas untanya untuk memilih tempat. Ketika dilepas unta ini, maka unta inilah yang memilih tempat, dan sampai di satu posisi di mana di sebelah kanan ini ada sebongkah tanah, yang dimana tanah tersebut di atasnya terdapat kurma-kurma kering yang dijemur. Di sebelah sininya rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Dan disitulah kata Nabi Muhammad, di sini saya akan tinggal. Di sini rumah saya Abu Ayyub Al-Ansari tinggal, dan Nabi pun membeli tanah yang ada di hadapannya. Disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sirah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Nabi waktu di Madinah itu beli tanah, tetapi di tanah itu masalahnya ada dua. Masalah yang pertama, tanah itu adalah tanah milik anak yatim. Yang kedua, tanah tersebut terdapat kuburan orang musyrikin. Nabi pun membeli. Tadinya wali daripada orang yatim mengatakan, ya Rasulullah, ini buat engkau saja. Tidak, ini milik anak yatim, harus dibeli, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, di sini ada dua kuburan orang musyrikin, itu dibongkar, dipindahkan ke tempat yang lain. Sehingga kata Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dari sejarah ini kita bisa ambil kesimpulan, muamalah pertama walaupun sama anak yatim harus beli, harus ada ijab kabul seperti yang umumnya orang lain melakukan. Muamalah yang kedua, boleh membongkar kuburan, apalagi kuburan orang musyrikin, ke tempat yang lain agar dia bisa ditinggal di situ. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari Nabi tinggal, dan Nabi tinggal di tempat tersebut setiap hari, banyak datang tetamu dan lain sebagainya. Semua persiapan-persiapan dilewati oleh Rasulullah. Dan satu hari ketika Nabi sedang di rumah Abu Ayyub tersebut, Abu Ayyub mengantarkan sebuah surat. Ini surat di mana disebutkan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Ini surat adalah dari Raja Tuba. Kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah anak keturunan Raja Tuba. Raja Tuba ini adalah raja yang dimana di masa sekian lama itu mengalami sakit dan lain sebagainya, sampai dia mendapatkan petunjuk ada obatnya dan mendengar ada kerasulan seorang rasul, maka dia menulis wasiat kepada anak keturunannya. Kalau sampai di antara kalian yang menemui, maka salam dariku, kata Raja Tuba. Nabi membaca surat dari Raja Tuba. Di situ surat intinya adalah ucapan salam dari Raja Tuba kepada Rasulullah SAW. Dan kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah satu keturunannya. Nah, sejak itulah Nabi Muhammad SAW ketika membangun Masjid Madinah mengumpulkan sekian banyak lapisan masyarakat. Yang pertama, diukhuwahkan dulu antara Muhajirin dan Ansar. Diukhuwahkan antara mereka, disatukan antara mereka. Orang-orang Muhajirin yang datang, orang Ansar yang mendukung kedatangan mereka, itu benar-benar dibikin bagaimana mereka punya kekuatan ukhuwah luar biasa. Dan di dalam ukhuwah tersebut mereka saling mencintai dan menyayangi karena Allah. Bahkan diriwayatkan di antara mereka, aku punya toko sekian, kamu silakan pilih mana yang kamu inginkan.
Saya punya istri sekian, silakan pilih salah satu wanita tersebut, saya ceraikan, kamu ambil. Sampai seperti itu mereka ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah. Dan saat itu juga di mana di kota suci Madinah itu terdapat ada 3 kelompok. Kelompok muslimin, kelompok Arab al-Badawi, dan kelompok orang Yahudi. Dan Nabi SAW membuat satu piagam namanya piagam Madinah. Di piagam Madinah itu diatur sedemikian rupa bagaimana dengan luar biasanya Nabi mengatur antar sesama muslim dan antar muslim dengan non muslim, diatur bagaimana tatanan kehidupan sangat sempurna. Ini adalah produknya Rasulullah SAW. Sampai-sampai bab toleransi sekalipun Nabi ini nggak tanggung-tanggung. Sampai Nabi bersabda, man ada dhimmiyan, siapa-siapa yang coba-coba mengganggu kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang-orang non muslim yang hidup bersama kita, bertetangga, bermasyarakat, baik terhadap kita. Nabi mengatakan, man ada dhimmiyan, siapa yang ganggu orang-orang dhimmi, maka aku akan membencinya, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang ganggu orang non muslim, yang dimana non muslim itu baik, wa ana khasmuh, aku adalah orang yang akan memusuhinya. Bukan saja memusuhi di dunia, wa fil akhirah ana khasmuh, bahkan di akhirat pun aku akan memusuhinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika sudah sampai di Madinah, Nabi mengatur luar biasa persiapan daripada tatanan kemasyarakatan sesama muslim dengan non muslim, semua itu diatur dengan luar biasa. Dan Rasulullah SAW sejak masuk kota suci Madinah, di kota suci Mekah, petinggi kafir Quraisy tidak akan berhenti, terus menerus sampai sekian lamanya. Bahkan sejak Nabi di kota suci Madinah, mereka sudah merencanakan untuk memprovokasi orang-orang Yahudi. Makanya waktu di Madinah, ini Madinah adalah kota yang dimana orang-orang Yahudi ini sudah mendengar kenabian Nabi Muhammad di kitab Taurat. Itu 600 tahun sebelum kedatangan Nabi, mereka udah di Madinah. Mereka merasa bahwa kenabian akan datang ke kelompok Yahudi, padahal kenabian datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu menempatkan kenabian itu kepada siapa? Kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasil dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, perjuangannya Rasulullah SAW, kita hadir di tempat seperti ini. Makkah, kata Nabi, adalah kota kelahirannya Nabi. Nabi pernah mengatakan kepada Makkah, ya Makkah, innaki la habbul bilad ilayya. Kau ini adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan kau mau mengusirku, aku gak akan keluar dari Makkah. Artinya Nabi ini berkorban meninggalkan kampung halaman. Dan sempat dikatakan, waktu Nabi berdialog dengan Sayyidina Ali sebelum hijrah, ya Ali, jangan lupa ada barang-barang titipan yang dititipkan kepadaku, kamu sampaikan kepada mereka. Ternyata titipan-titipan itu milik para petinggi orang suku kafir Quraisy. Bayangin, Nabi Muhammad itu dimusuhin, tapi mereka nitip barang-barang penting sama Nabi Muhammad. Nggak pernah didengar di dalam sejarah ada orang nitip-nitip barang penting sama musuhnya. Nggak pernah ada. Yang ada hanya pada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad ini mau baik kawan maupun lawan dikenal orang yang jujur, orang yang bijak, orang yang terpercaya. Sehingga melewati 23 tahun perjuangannya Nabi begitu luar biasanya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari dalam kesempatan yang sangat singkat ini dari cerita tentang hijrahnya Nabi melewati masa-masa Nabi ingin dipenjarakan, Nabi ingin diusir, Nabi ingin dibunuh, tapi Nabi melewati semua suka duka tersebut. Targetnya hanya satu, keselamatan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Targetnya adalah bagaimana ini syariat sampai. Targetnya adalah ketika beliau sampaikan kepada Abu Talib ketika mereka minta untuk menghentikan dakwah, kalau matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan daripada dakwah ini tidak akan aku tinggalkan sampai aku binasa atau tersampaikan dakwah ini. Ini adalah mental kuat dari Rasulullah SAW setelah melewati masa-masa yang luar biasa. Maka dari itu sekali lagi, dengan peristiwa hijrahnya Nabi, ayo kita ambil hikmah dari hijrah tersebut dengan kita menghijrahkan diri kita sendiri. Kita hijrah dari kehidupan yang kurang baik menjadi lebih baik.
dari keadaan kondisi di rumah kita yang kurang baik menjadi lebih baik. Jangan lagi sejak hari ini dan seterusnya ada anggota keluarga kita meninggalkan sholat. Jangan ada lagi di antara kita dan keluarga kita yang nggak paham baca surat Al-Fatihah. Saya mendengar di masjid ini begitu banyak majelis luar biasa. Guru-guru telah mengajarkan luar biasa. Maka dari itu terus makmurkan masjid ini. Istaqim, terus istiqomahlah, terus langkahkan kaki kita ke tempat majelis-majelis ilmu. Ada juga majelis ratib, majelis zikir yang bisa mengantarkan kita ke singgasana kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo dalam salah satu pesan Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, ihfad fi hayatika fi arba'i awqat. Di dalam sehari semalam pegang 4 waktu agar kamu sukses ke depannya. Yang pertama sebelum subuh sampai subuh. Yang kedua dari subuh sampai terbitnya matahari. Yang ketiga antara asar sampai maghrib, khususnya waktu menjelang maghrib. Yang keempat bainal maghrib wal isya. Antara subuh sampai terbitnya matahari kita duduk kayak begini, pahalanya bukan tanggung-tanggung. Siapa-siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk seperti ini sampai terbitnya matahari, lalu salat sunnah isyraq, maka mendapatkan pahala seperti pergi haji secara sempurna, kata Rasulullah. Secara sempurna, kata Rasulullah. Bahkan Nabi pernah menyampaikan dan berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan khusus buat umatku di bukuriha, di waktu seperti ini. Bahkan di dalam kitab Adabus Sulukul Murid, Habib Allah bercerita tentang bagaimana Nabi SAW menyampaikan, orang yang habis subuh zikir, membaca Al-Quran, mendengar seperti ini sampai terbitnya matahari dan seterusnya, rizkinya lebih cepat dari orang yang mencari nafkah di luar sana. Rizkinya lebih cepat Allah berikan kepada dia daripada yang di luar sana, kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Lalu antara asar sampai maghrib, khususnya menjelang waktu maghrib, di mana Rasul bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa isyrina marrah. Siapa-siapa membaca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum masuknya waktu maghrib atau antara asar sampai maghrib, dia mendapatkan pahala seakan-akan beribadah di atas daratan dan lautan, kata Rasulullah SAW. Lalu antara maghrib dan isya, al-qunus kullal qunus al-ihya fi ma bainal maghrib wal isya. Antum kalau mau mendapatkan bendaharaan atau istana atau tempat yang indah di surga, maka makmurkan waktu antara maghrib dan isya. Dan yang terakhir khususnya menjelang waktu fajar, di mana Allah Taala berfirman dalam hadits qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna al-lailna ma'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu bi an yakhluwa bi habibih. Kalau ada yang aku cinta kepadaku, kata Allah, lalu dia tidur terlelap di malam hari menjelang fajar, terlelap tidur, maka itu pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang aku cinta sama aku, tapi dia di malam hari menjelang fajar tidur, itu pendusta, kata Allah taala. Alaysa kullu muhibbin, bukankah seseorang yang mencintai atau pecinta sejati terhadap kekasihnya, yuhibbu an yakhluwa bihabibih, ingin sekali berdua-duaan dengan kekasihnya. Itu sifat para muhibbin, para orang salihin. Ya, da'bus salihin, kebiasaan orang salihin itu qiyamul lail. Dari qiyamul lail itulah akan mendapatkan manggobah yang istimewa, seperti Allah Taala perintahkan kepada Rasulullah SAW, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di malam hari kau tahajud, hidupkan tahajud, yang dimana buat Nabi tahajud itu wajib. Asa ayyab atakallahu rabbuka maqaman mahmuda. Nabi akan mendapatkan pangkat maqam mahmud. Tadi Ustaz Fikri waktu imamin kita di rakaat yang kedua membaca satu ayat, ini sebagai penutup, membaca satu ayat surat An-Naba yang terakhir. Di akhir-akhir ayat Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffan la yatakallamun. Nanti di padang mahsyar semua orang itu kumpul, la yatakallamun, enggak ada yang boleh bicara, illa man adina lahur rahman, kecuali yang dapat izin cuma satu manusia. Wa qala shawaba, dan Allah akan kasih. Siapa itu? Dia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita hidupkan sunnahnya, kita menjalankan syariatnya, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan perhatian dari Rasulullah, menjadi umat terbaik buat Rasulullah.